Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga segera disembuhkan. Sebelum kuliah hari ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Pertemuan hari ini, sisa 5 pertemuan lagi termasuk hari ini, Kamis, hari ini, Jumat, kemudian 3 pertemuan di minggu depan. Setelah itu semester ini akan berakhir. Ya. Oke. Kalau merujuk pada batasan materi yang disampaikan di awal perkuliahan, maka sisanya adalah kesetimbangan. Ya. Kesetimbangan, kemudian yang terakhir adalah elektrokimia. Ya. Jadi tinggal 2 materi lagi, kesetimbangan dan elektrokimia. Kesetimbangan hari ini kita akan selesaikan karena sisanya tinggal kelarutan. Kemudian besok dan hari Senin kita akan bahas elektrokimia. Dan itu harus selesai gitu ya. Agar Kamis dan Jumat minggu depan kita fokus untuk membahas soal-soal latihan. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebentar, saya forward dulu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tugas. Ada yang kita lihat deh tugasnya udah sampai mana. Sebentar. Sebentar. Something wrong. Oke. Drive saya, oke. So. Aduh. Ada lagi. Oke. Sebentar. Yang sudah ngirim. Sudah berapa orang nih? Sudah ada 51 berkas yang saya terima. Ya. Oke. Iya. Oke. 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 Oke, saya lihat.
Oke, baik. Terima kasih yang udah ngirim. Saya cuma ngecek beberapa. Sebagian dari Anda mengerjakan dengan serius, karena di Excel yang Anda kirim, saya lihat ada perhitungannya. Cuma ada beberapa yang cuma sekedarnya saja. Dia cuma memasukkan volume, kemudian pH-nya saja, gitu ya. pH-nya saja. Jadi, ya saya nggak tahu pH-nya dia dapat dari mana, gitu ya. Itu kenapa saya mintanya Excel, karena saya mau lihat persamaan yang Anda buat juga, gitu ya. Tapi sepertinya tidak semua melakukan itu, ya sudahlah. Oke, baik. Kalau Anda mengerjakan itu dengan serius, harapan saya Anda paham apa yang Anda kerjakan. Kita akan bahas ini di pertemuan Kamis depan, gitu ya, Kamis depan. Jadi kita akan lihat satu-satu bagaimana menghitungnya. Oke, untuk pertemuan hari ini, found, oke, which not found, oke. Oke, kesetimbangan. Kita akan lihat apa itu kesetimbangan kelarutan. Oke. Kesetimbangan kelarutan. Kesetimbangan kelarutan. Apa saja yang kita bahas di kesetimbangan kelarutan? Ini bagian kesetimbangan kelarutan dan notasi KSP, perhitungan nilai kelarutan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, efek ion senama dan pH, kemudian penentuan del Kg dalam kesetimbangan. Oke. Kelarutan. Oke. Kesetimbangan kelarutan sama seperti kesetimbangan kimia pada dasarnya, kemudian sama seperti kesetimbangan asam basa. Ketika kesetimbangan kimia, kita bicara semua spesies, semua zat kimia yang bisa mengalami reaksi kesetimbangan. Tidak ada terkecuali. Selama reaksinya bolak-balik, ada laju ke kanan dan laju ke kiri, maka kita bicarakan itu di kesetimbangan kimia. Sedangkan pada kesetimbangan asam basa, kita fokus pada spesies-spesies yang menghasilkan H+ atau OH-. Karena tujuannya adalah kita menghitung pH. Kita menentukan sifatnya asam, basa, atau netral. Nah, untuk kesetimbangan kelarutan, fokusnya sedikit berbeda. Kita akan fokus pada spesies-spesies atau zat-zat yang sukar larut di dalam air. Jadi kita akan fokus di garam-garam yang sukar larut di dalam air. Jadi kalau kalian punya NaCl, garam dapur, maka kita tidak akan bicarakan itu dalam kelarutan. Karena NaCl itu larut dalam air. Kalian punya glukosa juga tidak kita bicarakan. Karena kita bicarakan garam atau spesies yang larut di dalam air, yang tidak larut di dalam air. Ya. Jadi kita akan bicarakan sesuatu yang tidak larut di dalam air. Konsep kesetimbangan, ketika kesetimbangan kimia, kesetimbangan asam basa, itu juga bisa diterapkan di kesetimbangan kelarutan. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah sama, reaksi kesetimbangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengapa kesetimbangan perlu dipelajari? Kesetimbangan kelarutan perlu dipelajari. Salah satu yang berdampak adalah, ya kalau kita bicara gigi gitu ya, gigi kita itu adalah kalsium. Ya, umumnya adalah garam kalsium. Garam kalsium ini, kalau kita lihat strukturnya, dia adalah tersusun dari kalsium hidroksi apatit, di mana ada OH di sana. Jadi kalau ada OH, dia sangat reaktif dengan adanya asam. Itulah kenapa kalau saya zaman kecil dulu, saya dilarang terlalu banyak makan gula, permen. Karena permen itu relatif sifatnya asam. Dan asam itu relatif meningkatkan nafsu makan. Nah, asam itu bisa bereaksi dengan
hidroksiapatit di dalam gigi kita, ya, sehingga gigi kita akan rusak. Gigi kita rusak, jadi kalau banyak makan permen, gigi kita akan rusak. Nah, solusinya adalah banyak pasta gigi yang menggunakan fluoride, fluorida, ion F-min. Jadi kalau Anda lihat iklan pasta gigi, dibilang mengandung fluorida. Tujuannya adalah mengganti OH-minnya dengan F-min, sehingga menghasilkan kalsium fluoroapatit. Nah, fluoroapatit ini relatif sukar larut, gitu ya, memiliki kelarutan yang rendah dibanding hidroksiapatit. Sehingga kalau dia sukar larut, otomatis gigi kita akan tahan terhadap serangan asam. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kenapa kelarutan itu dipelajari. Dan banyak hal yang lain gitu ya. Kita langsung ke intinya. Apa itu kesetimbangan kelarutan? Itu adalah kesetimbangan yang melibatkan padatan. Padatan sukar larut di dalam air. Jadi saya punya padatan solid, masuk ke dalam air jadi ionnya aqueous. Jadi kesetimbangan kelarutan kita bicara garam yang sukar larut, maka fasanya solid. Nah, oke. Kesetimbangan kelarutan akan fokus pada kelarutan, solubility. Kelarutan ini didefinisikan sebagai garam yang terlarut dalam larutan jenuh. Artinya, kondisi tersebut adalah kondisi ketika larutan garam dan ion-ionnya dalam kondisi kesetimbangan. Jenuh itu artinya dia larut maksimal. Kalau kita tambahkan sedikit, maka dia akan mengendap. Jadi, kondisi larutan jenuh adalah kondisi larutan di mana itu adalah jumlah maksimal yang dapat larut. Lebih dari itu, maka yang terjadi adalah endapan. Nah, kelarutan biasanya dinyatakan dalam molaritas. Jadi satuannya M, konsentrasi molaritas. Atau gram per 100 mili larutan. Jadi massa per 100 mili larutan. Hasil kali kelarutan adalah hukum kesetimbangan untuk reaksi pelarutan. Dinyatakan dalam simbol KSP. Jadi kalau Anda punya asam, dia asam lemah, Anda akan kenal Ka. Anda punya basa lemah, Anda kenal Kb. Nah, kalau Anda punya garam sukar larut, maka yang Anda kenal adalah KSP. Hasil kali kelarutan, konstanta untuk solubility product. Garam yang sukar larut. Untuk CaF2, maka KSP dinyatakan dengan persamaan ini. Kanan, pangkat koefisiennya jangan lupa. Tidak perlu dibagi kiri, karena di kirinya pasti solid, gitu ya. Dan solid tidak masuk dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi kanan saja, pangkat koefisiennya. Nah, ini adalah tetapan nilai KSP untuk garam-garam sukar larut. Oke. Kalau Anda lihat, ada golongan halida, golongan 7. Oke. Kemudian ada golongan hidroksida, OH-min. Oke. Ada karbonat, kromat, sulfat, oksalat, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat kelarutan itu apa. Kelarutan atau kita sebut dengan solubility, lambangnya S gitu ya. Itu adalah jumlah maksimal larut. Jadi kalau disebut saya punya garam A ya, garam A kelarutannya itu adalah 100 gram per 100 mili. Saya punya garam B, ini 25 gram per 100 mili. Kalau ditanya
manakah yang lebih mudah larut? Maka jawabannya adalah A. Kenapa? Karena A punya jumlah maksimal yang lebih banyak. Oke. Jadi kalau saya punya larutan, wadah, ada air, gitu ya. Kemudian saya ini 100 mili, gitu ya. Saya masukkan ini A, ini B. Saya masukkan B-nya 50 gram, A-nya 50 gram. Maka kalau masuk akan dihasilkan endapan. Endapannya itu adalah B. Kenapa B? Karena untuk 100 mili, B yang bisa larut maksimal adalah 25. Kalau saya masukkan 50, maka 25 akan mengendap 25 gram dalam air. Sedangkan A 50 gram. Jumlah maksimalnya 100. Kita baru masukin 50. Artinya, ya, dia tetap akan larut 50 gram. Karena dia belum sampai jumlah maksimal. Jadi kelarutan adalah ukuran. Ukuran jumlah maksimal yang bisa larut. Semakin besar nilai S-nya, solubility-nya, maka kelarutannya akan semakin besar, atau dengan kata lain, garamnya mudah larut. Semakin kecil S-nya, maka kelarutannya lebih rendah, dan garam itu sukar larut, sulit larut, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana jika saya punya 3 garam. Saya punya AgI, saya punya AgCl, saya punya AgBr. Oke. Sekarang kita lihat. KSP-nya. Tadi KSP di sini. Nah, ini KSP-nya. AgI 10 pangkat min 17, kita lihat pangkat belakangnya aja ya. Angka depannya nggak usah lah, yang belakangnya aja. AgI 10 pangkat min 17, AgCl 10, 13. 10. Ini KSP-nya. Oke. Ini KSP-nya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya punya 3 garam ini, kalau saya menambahkan dalam jumlah yang sama terus, ada air gitu ya, kemudian saya masukkan AgI, AgCl, dan AgBr, manakah yang paling mudah larut? Atau pertanyaannya saya ubah, manakah yang pertama kali mengendap? Urutkan dari yang mengendap pertama kali. Mana yang mengendap pertama kali? AgBr, AgI, AgCl. Kalau saya buat persamaannya, maka untuk AgI solid, ini adalah Ag plus aquos tambah I minus aquos. Sehingga KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi I minus, dan nilainya adalah 10 pangkat min 17. Hal ini juga berlaku untuk yang lain, untuk AgCl dan AgBr. AgCl rumusnya itu AgBr seperti itu. Jadi gini, basisnya adalah S. Jadi kalau Anda mau lihat dia mudah larut atau sukar larut, lihat S-nya. Kelarutannya. Semakin besar nilai S-nya besar, dia mudah larut. Semakin kecil nilai S-nya, dia sulit larut. Ya. Untuk ini, sekarang saya belum punya S, tapi saya punya KSP. Kalau ini, ingat, S itu adalah
jumlah garam, jumlah garam. Ini jumlah garam ya. Jumlah garam maksimal yang bisa larut. Jadi yang punya nilai kelarutan itu adalah garamnya. Garamnya. Contohnya apa? AgCl, AgI, AgBr. Jadi kalau ditanya S, maka itu yang punya garamnya. Jadi S itu tidak dimiliki oleh Ag+, Cl-, I-, atau yang lain. Karena kalau udah ion, dia pasti larut gitu ya. Kalau saya buat seperti ini, mula reaksi sisa gitu ya. Ini solid, S saja kita buat. Ini nggak kita peduliin sebenarnya. Kalau ini S, ini belum ada. Ini koefisiennya 1, 1. Ini S, ini S. Maka ini S, ini S. Maka pada saat kesetimbangan, Ag+ konsentrasinya S, I- S. Itu 10⁻⁻17. Maka S-nya itu adalah 10⁻⁻8,5 molar. Itu S-nya. Ya. Nah, jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi KSP itu dihitungnya dari seperti ini. Oke, jadi pertanyaannya, kembali ke pertanyaannya, mana yang lebih mudah larut? Atau mana yang mengendap duluan? AgI, AgCl, AgBr. AgI bukan, Pak. Oke, AgI akan mengendap duluan. Kemudian disusul oleh, ini yang pertama, kedua siapa? AgBr. AgBr. Yang ketiga adalah AgCl. Oke, jadi baik, terima kasih. Jawabannya benar. Jadi yang mengendap duluan adalah AgI, kemudian disusul AgBr, kemudian disusul oleh AgCl. Tanpa menghitung S-nya, jadi kita nggak harus sampai ngitung S gitu ya. Kita cukup melihat nilai KSP saja. Kita bisa tahu mana yang mengendap duluan. KSP paling kecil itu akan menunjukkan dia paling sukar larut. Maka saya bisa tahu ini mengendap duluan, disusul ini, ketiga ini. AgCl adalah yang paling mudah larut. Kalau soalnya saya ganti, misalnya saya punya larutan lagi nih. Sekarang yang saya masukkan AgCl. Oke, AgCl. Lawannya bukan halida. Kita kasih lawan yang berbeda. Ini aja. Ag2CrO4. Ag2CrO4. Masing-masing punya KSP. KSP Ag2CrO4 itu sama dengan 1,1 kali 10⁻⁻12 sedangkan KSP AgCl itu 1,8 kali 10⁻⁻10. Pertanyaannya sama. Manakah yang mengendap duluan? Mana yang mengendap duluan? Apakah kita bisa melihat dari nilai KSP-nya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita buat reaksinya, ini Ag2CrO4 solid, dia terion dari Ag+, aquos, tambah CrO4 2- aquos. Ini 2. Kalau ini AgCl solid, jadi Ag+, aquos tambah Cl- aquos. Kalau tadi, kita bisa langsung membandingkan dari nilai KSP-nya.
Mudah. Kenapa? Karena jumlah ion yang dihasilkan sama. Ini menghasilkan 2 ion. Ini 2 ion. Ini juga 2 ion. Jadi mereka analog. Sama. Gitu ya. Tapi kalau kita punya yang berbeda seperti ini menghasilkan 3 ion. Ini menghasilkan 2 ion. Ya. Karena mereka jumlah menghasilkan ion dengan jumlah berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan KSP sebagai acuan untuk menentukan siapa yang lebih mudah larut. Maka kita harus balik lagi ke konsep awal. Anda harus menghitung S untuk menentukan siapa yang lebih mudah larut. Gimana caranya? Sama. Mula reaksi sisa. Ini nggak kita bicarakan, yang jelas S. Ini belum ada, ini belum ada, ini 2, ini 1. Maka ini 2S, ini S, 2S, ini S. KSP-nya itu adalah kanan bagi kiri. Ag plus pangkat 2, CrO4 2 min. KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat min 12. Ini 2S, pangkat 2, ini S. Sama dengan 4S pangkat 3. Maka S-nya berapa? Tolong dihitung. Nah, kalau yang ini, mirip AgCl, solid, Ag plus aqueous, tambah Cl min, aqueous. Gitu ya. Mula reaksi sisa. Ini nggak kita bicarakan, S di sini. Ini belum ada, ini 1, ini 1. Ini S, S. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus Cl min. Ini 1,8 kali 10 pangkat min 10. Ini S, ini S kuadrat. S. Ya, tolong dihitung berapa nilainya. Yang S-nya Ag2CR4 berapa? Berapa? Yang Ag2CrO4 saya ketemunya 6,5 kali 10 pangkat min 5, Pak. 6,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Kalau yang AgCl? Belum, Pak. Iya. Dibantu yuk yang lain. Berapa S-nya yang AgCl? 1,35 kali 10 pangkat min. Oke, 1,3. Oke, ini 1,3 kali 10 pangkat min 5. Oke, terima kasih. Oke, molar. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat KSP-nya, yang kecil adalah Ag2CrO4. Maka kalau lihat KSP, maka yang mengendap pertama adalah Ag2CrO4. Tapi setelah kita menghitung S-nya, ternyata yang lebih kecil adalah kelarutan dari AgCl. Maka yang mengendap pertama kali adalah AgCl. Pak, kenapa bukan Ag2CrO4, Pak? Kan KSP-nya lebih kecil. Benar, lebih kecil. Tapi yang menentukan dia mudah larut atau tidak bukan KSP, tapi adalah kelarutan. Kelarutan yang lebih besar akan menunjukkan dia mudah larut.
Yang lebih kecil, dia sukar larut. Tapi kenapa tadi yang pertama kita boleh lihat KSP? Yang ini boleh pakai KSP karena jumlah yang dihasilkan ionnya adalah sama. Jadi kalau kita hitung S-nya juga, ini S-nya nanti 10 pangkat min 8,5, ini sekitar 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 6,5. Tetap kelihatan bahwa ini akan mengendap duluan, ini kedua, ini ketiga. Jadi nggak usah susah-susah sampai menghitung S. Lihat KSP saja udah selesai. Ya. Tapi kalau Anda tidak menemukan garam yang beda, jumlah ionnya seperti yang Ag2CR4, maka Anda harus menghitung S. Ya. Oke, kita balik lagi. Ini bagaimana menghitung KSP. KSP itu ya Anda tinggal masukkan saja sebenarnya. Jadi yang punya kelarutan itu adalah garamnya. Jadi kelarutan AgCl adalah sekian. Ingat, kelarutan itu adalah fungsi dari temperatur. Kenapa? Kalau Anda buat teh manis, kalau Anda buat tehnya dari air dingin, maka gulanya lambat larut, tehnya juga lama gitu ya dihasilkan. Tapi kalau kita buat dari air panas, gulanya cepat larut, tehnya juga cepat terekstraksi. Maka kelarutan itu adalah fungsi temperatur. Jadi kalau saya punya ini, ya, kelarutannya adalah segini. Ini S-nya. Jadi ini S, masuknya segini, dapatnya segini. Nah, kalau saya punya KSP, tinggal dibalik saja. Ini X kuadrat, KSP-nya sekian, dapat sekian. Ya, sama seperti di SMA, nggak ada beda-bedanya. Nah, ini tadi, kelarutan relatif. Kalau kita membandingkan dengan ion yang analog, artinya jumlah ionnya sama, kita bisa langsung melihat KSP-nya saja, tanpa harus melihat kelarutannya. Maka ini yang mengendap duluan, AgI, kemudian disusul oleh CuI, terakhir baru CaSO4. Cukup lihat KSP. Tapi kalau jumlah ion berbeda, Anda lihat bahwa KSP yang kecil, min 73, tapi ionnya banyak, bisa menghasilkan kelarutan yang lebih besar. Jadi yang mengendap pertama kali adalah CuS, disusul oleh Ag2S, baru terakhir adalah Bi2S3. Jadi Anda harus melihat kelarutan. Oke. Kita punya contoh ini, untuk kesetimbangan barium fosfat, KSP dinyatakan dengan persamaan berikut. Kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam persamaan? Karena BaSO4 itu solid, dia masuk, dia nilainya tetap, sehingga dia masuk ke konstantanya. Jadi sebenarnya faktor apa yang membatasi akurasi dan reliabilitas? Perhitungan kelarutan berdasarkan nilai KSP. Mengapa kita tidak menggunakan KSP untuk garam yang larut seperti NaCl? Mengapa KSP tidak begitu akurat? Dia ditentukan temperatur. Jadi tidak berlaku untuk semua temperatur. Nah, KSP mengasumsikan disosiasi ionnya 100%. Asumsi ini hanya bekerja baik untuk ion dengan muatan +1 dan -1. Garam NaCl adalah elektrolilit kuat, jadi diasumsikan terion 100%. Oleh karena itu kita tidak membutuhkan nilai Ka atau Kb. Kalau dia asam gitu ya. Nah, begitu juga untuk garam, karena dia larut sempurna kita nggak butuh KSP. Oke, coba ini, silakan dikerjakan. Coba dikerjakan, silakan. Seorang mahasiswa menyiapkan larutan jenuh CaCrO4 dan menemukan bahwa ketika 75 mili larutan disiapkan, sebanyak 0,325 CaCrO4 tertinggal. Berapa nilai KSP untuk garam ini? Nah, ini aneh nih soalnya kurang. Ada yang kurang.
tertinggal. Bentar. Sorry, saya salah baca ternyata. Seorang mahasiswa menyiapkan larutan jenuh CaCr4. Jadi ada larutan jenuh, jadi masih larutan ya, belum ada mengendap. Menemukan bahwa ketika 78 mili larutan diuapkan, jadi larutan tadi 78 mili diuapkan. Ternyata ketika sudah diuapkan, ada endapannya segini. Ada padatannya tersisa sekian. Berapa KSP-nya? Nah, udah dilihat ya sudahlah. Ya. Kita tinggal lihat konsentrasi CaCr4-nya saja. Ini ada masanya. Ini massa molarnya dapat mol. Ini volumenya mili, ubah ke liter. Jadi dapat konsentrasinya sekian. Ini kelarutannya. Jadi kita tinggal buat reaksi. Oke. Kemudian KSP adalah kanan bagi kiri. Konsentrasi ini dikuadratin dapatnya sekian. Oke, itu kalau Anda diminta menghitung kelarutan dan KSP tanpa ada orang lain, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pengaruh ion senama. Ion senama. Ion senama itu apa? Ion senama itu yang ionnya sama, gitu ya. Ion senama akan menyebabkan penurunan kelarutan. Contohnya ini. Nah, andaikan pada keadaan awal ada larutan CaF2. Jadi ada larutan jenuh CaF2 nih. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan larutan Kf 0,1 molar, apa yang terjadi? Nah, ketika sudah ada kesetimbangan ini, CaF2 jadi Ca2+ tambah 2F-. Kemudian kita tambahkan Kf nih. Ada ion F-. Maka ini ditambahkan. Ketika ini ditambahkan, kesetimbangan geser ke kiri. Kalau dia geser ke kiri, artinya CaF2 solidnya akan lebih banyak. Solidnya lebih banyak, artinya dia lebih sulit larut. Itulah kenapa adanya ion senama akan menurunkan kelarutan. Karena dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Ya. Kesetimbangan ke arah kiri, sehingga dia lebih sukar larut. Buktinya apa? Buktinya ini. Susah lah. Bingung saya lihat ini. Kita tulis sendiri saja. Oke, saya punya 2 gelas. Yang pertama isinya air doang. Yang kedua isinya NaCl 0,1 molar. Oke, sekarang saya punya garam AgCl. Garam AgCl. Saya masukkan ke 2 wadah ini, gitu. 2 wadah ini dalam jumlah yang sama. Wadah manakah 1 atau 2 yang menghasilkan endapan terlebih dahulu? Endapannya pasti AgCl, karena AgCl adalah garam sukar larut dengan nilai KSP 10 pangkat min 10 aja lah. Ya. Mana yang duluan mengendap? AgCl di wadah 1 atau AgCl di wadah 2? Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih mudah mengendap, mana yang larut duluan, dan lain sebagainya, maka yang sebenarnya ditanya adalah solubility, kelarutannya. Oke. Sekarang kita lihat di AgCl, di dalam wadah 1. Ketika dimasukkan, maka AgCl-nya dia masuk, ada reaksi ini. Nggak ada yang lain kan ya, selain air. Air ada H2O jadi H+ tambah OH-. Kita nggak bicarain itu. Mula reaksi sisa, ini nggak kita bicarain, ini S, ini S, ini S, SS. Sehingga kalau saya punya KSP, itu adalah konsentrasi Ag+, Cl-, ini 10 pangkat min 10, ini S,
S kuadrat, sehingga S-nya sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Jadi kelarutannya adalah segitu. Oke. Jadi dalam air, kelarutan AgCl adalah 10 pangkat min 5. Bagaimana kelarutannya di dalam NaCl? Ketika saya masukkan AgCl ke sini, maka akan ada dua zat di sini. Ada AgCl, ada NaCl. Dua-duanya garam. Yang satu garam sukar larut, punya KSP, NaCl, garam mudah larut, nggak punya AgCl, nggak punya KSP. Kalau saya mau nulisin reaksi, saya nulis reaksi yang mana duluan? Yang AgCl atau NaCl? Mana reaksi yang saya tulis duluan? NaCl ya, Pak? NaCl. Dua-duanya garam. Tapi NaCl adalah garam yang larut sempurna. Jadi kalau saya buat solid, dia Na plus, kesetimbangan, sorry. Dia terion sempurna. Na plus aqueous tambah Cl min aqueous. Mula reaksi sisa. Ini 0,1 molar. Min 0,1 habis. Plus 0,1 plus 0,1. 1 molar, 0,1 molar. Karena dia sempurna. Ya. Maka reaksi kedua adalah AgCl. Solid. Ag plus aqueous tambah Cl min aqueous. Ya. Mula reaksi sisa, kita nggak bicarain ini. Ini S, ini nggak kita bicarain. Gitu ya. Ag plusnya belum ada, tapi Cl min-nya udah ada. Kenapa udah ada? Ini ada nih dari NaCl. Jumlahnya 0,1. Ini S, ini S, ini S, ini 0,1 tambah S. KSP adalah konsentrasi Ag plus Cl min 10 pangkat min 10, ini S tambah 0,1. Anda mau buat persamaan kuadrat boleh, tapi karena ini kecil, 10 pangkat min 10, ini 0,1 besar, saya abaikan saja itu. Jadi saya buat S dikali 0,1. Sehingga S-nya saya dapatkan 10 pangkat min 9 molar. Mana yang lebih kecil? Kelarutannya. S-nya. Di air atau di NaCl? Mana yang lebih kecil? Di NaCl. Nah, kalau di NaCl. Kalau gitu siapa yang ngendap duluan? AgCl di mana? Di air, di NaCl? Di 1, di 2? Satu, 2? Mana yang ngendap duluan? 2. Di 2. Jadi AgCl akan mengendap di sini dulu. Kenapa? Karena kelarutannya beda. Ini 10 pangkat min 9, ini 10 pangkat min 5. Ini lebih kecil. Artinya dia lebih sulit larut. Kelarutannya akan menurun. Itulah kenapa AgCl solid ini saya naikkan. Maka kesetimbangan geser ke sini. Ini akan makin banyak. Artinya makin banyak, artinya dia sukar larut. Jadi pengaruh ion senama, jadi kalau ionnya sama, maka dia akan menurunkan kelarutan. Yang tadinya dia mudah larut, sekarang dia akan sulit larut. Itu yang kita maksud dengan pengaruh ion senama. Ini contohnya Anda bisa lihat sendiri nantinya ya. Oke. Nah, ini enggak itu dulu. Ini latihan, Anda boleh coba sebentar lagi. Sebelum itu, saya buat pertanyaan. Saya punya, saya punya garam sukar larut, CuS. Oke, atau yang tadi lah, sorry.
Saya punya garam sukar larut FeOH 2 kali. Kita punya KSP-nya, FeOH 2 kali itu KSP-nya berapa ya? Berapa KSP-nya? 10 pangkat min 17. Oke, 10 pangkat min 17. 10 pangkat min 17 KSP-nya. Saya punya 3 wadah, 4 wadah lah. Saya masukkan dia masing-masing dalam jumlah yang sama. Sedikit demi sedikit. Yang pertama isinya air, wadah pertama. Yang kedua isinya apa ya? Isinya NaOH 0,1 molar. Wadah kedua. Wadah ketiga isinya KBr 0,1 molar. Ya. Yang keempat HBr deh. HBr 0,1 molar. Oke? Oke. Pertanyaannya, dengan nilai KSP segitu, saya akan memasukkan FeOH dalam jumlah yang sama, sedikit demi sedikit, ke masing-masing gelas. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, gelas manakah yang mengendap pertama kali? FeOH-nya yang mengendap pertama kali. Apakah gelas 1, gelas 2, gelas 3, atau gelas 4? Silahkan dipikirkan dulu. Mana yang mengendap pertama kali? 1, 2, 3, 4. Pikirkan yang pertama kali, kedua, ketiga, keempat. Jadi mulai dari yang paling mudah mengendap. Silahkan dilihat-lihat. Oke, sekarang siapa yang sudah punya jawaban? Yang mengendap pertama kali siapa? 1, 2, 3, 4. Mengendap pertama kali. Atau mereka sama aja, jangan-jangan gitu ya. Ya enggak lah. Pasti ada yang mengendap pertama kali. Yang mana pertama kali? Gelas 2. Jadi yang mengendap pertama kali adalah gelas 2. Benar, Indira. Jadi karena ion senama tadi, dia akan menurunkan kelarutan.
Jadi yang mengendap pertama kali adalah ini. Ini mengendap pertama kali. Oke? Yang kedua siapa? Atau sama aja dengan ketiga, keempat gitu. Yang mana? Selanjutnya yang mana? Yang mengendap selanjutnya. Oke. Yang mengendap selanjutnya adalah 1. Ini akan mengendap selanjutnya. Dan 3. Ini kok 3 nih? 2. Jadi yang mengendap pertama adalah gelas nomor 2. Yang mengendap kedua adalah gelas nomor 1 dan gelas nomor 3. Dan yang terakhir adalah gelas nomor 4. Kalau yang gelas nomor 2, Anda sudah paham. Harapan saya Anda sudah paham kenapa dia mengendap duluan. Karena ini ada OH, ini ada OH. Dia ion senama. Kelarutannya berkurang, dia mengendap duluan. Yang air, ya air standar lah. Kalau di sini dia cuma reaksinya cuma ada FeOH, solid, jadi Fe2+, aquos, tambah 2OH-, aquos. Ya. Kalau di air ini oke lah, nggak ada apa-apa. Di sini ada Na+, ada OH-. Oke. Di sini ada K+, ada Br-. Ini ada H+, ada Br-. Oke, yang pertama NaOH. Oke, mudah karena dia ada ion senama. Ini bertambah, kesetimbangan geser ke kiri, dia ngendap lebih banyak. Benar. Nomor 1 aman karena nggak ada reaksi apapun reaksinya ini. Yang nomor 3, kenapa dia mengendapnya sama seperti air? Kira-kira kenapa? Padahal ada ion K+ sama Br-. Karena K+ ini tidak akan bereaksi dengan siapapun. Tidak akan merubah konsentrasi Fe2+ ataupun OH-. Br-nya juga, dia tidak akan merubah konsentrasi Fe2+ dan OH-. Jadi, dengan adanya K+ dan Br-, tidak ada ion yang sama, ion senama. Jadi, ini tidak akan berpengaruh pada konsentrasi Fe2+ dan OH-. Sehingga, kelarutan di nomor 3 dan di nomor 1 akan sama. Makanya dia akan mengendap pada waktu yang bersamaan. Jadi nggak ngaruh apa-apa. Nah, yang keempat, gelas keempat, dia akan dia akan mengendap yang terakhir. Kenapa? Di dalamnya ada H+ dan Br-. Kalau Br-, dia tidak akan mengganggu Fe2+ dan tidak akan mengganggu OH-. Tapi H+. H+ bisa bereaksi dengan siapa? H+ bereaksi dengan siapa? OH-, Pak. OH-. H+ ketemu OH- jadinya H2O gitu ya. Jadi air. Nah, sekarang saya tanya, kalau H+-nya dia bereaksi dengan OH-. OH-nya datangnya dari mana? OH-nya datang dari mana? FeOH2. FeOH2 kali. Jadi konsentrasi OH- di sini, di kesetimbangan ini, dia akan naik, akan turun. Kalau dia bereaksi dengan H+. Di sini. OH- ini bereaksi dengan H+ kan ya? Jadi OH- di sini, yang misalnya tadi jumlahnya 10. Masih 10 nggak jumlahnya di sini? Berkurang, Pak. Berkurang gitu ya, karena ada yang bereaksi dengan H+, maka konsentrasi OH- di sini akan turun. Kalau konsentrasi OH- di situ turun, kesetimbangan geser kemana? Kemana? Kanan kiri? Kalau OH-nya turun konsentrasinya? Kanan bukan, Pak? Ke kanan, kesetimbangan geser ke kanan.
Kalau kesetimbangan geser ke kanan, FeOH2 solidnya lebih banyak lebih sedikit? Sedikit. Lebih sedikit. Makanya dia akan lebih banyak larut kan ya? Karena yang solidnya sedikit, gitu ya. Solidnya sedikit, dia lebih mudah larut. Makanya kelarutan yang nomor 4 itu paling besar atau mengendap paling terakhir. Karena dia menggeser ke kanan. Oke, sekarang coba kerjain yang ini. Oke, silahkan dikerjakan. Kelarutan molarnya KSP-nya tadi. KSP-nya itu kita lihat pastinya berapa deh. 4,9 kali 10 pangkat min 17. KSP-nya saya tulisin deh. KSP 4,9 kali 10 pangkat min 17. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada yang sudah punya jawaban? Ini FeOH, kelarutan molarnya ditanya. Buffer pH 9,45. KSP-nya segini. Ya. Nah, berarti kan buffer 9,45. Itu asam atau basa? 9,45. Basa, gitu ya. Basa. Jadi, clear all. Jadi, ini yang lebih banyak adalah OH-, gitu ya. OH-. OH-nya berapa?
tinggal dikurangin saja. pH-nya sekian, maka POH-nya adalah 4,55. OH minnya berapa? 10 pangkat min 4,55 molar. Gitu ya. Nah, udah? Nah. Karena ini ada ion senama, ini ada OH, ini ada OH min sekian, maka kelarutannya pasti akan berkurang. Tadi kalau KSP-nya 4,9 kali 10 pangkat min 17, gitu ya. Maka nilai S-nya itu, ini kira-kira nilai S-nya sekitar 10 pangkat minus 6 lah. Nah, ya 10 pangkat minus 6. Jadi, kalian harus punya jawaban yang nilainya lebih kecil dari 10 pangkat minus 6. Kalau kalian mendapatkan 10 pangkat minus 6, atau lebih besar dari 10 pangkat minus 6, itu bahwa jawaban kalian salah. Karena ion senama itu akan menurunkan kelarutan. Kita buat reaksinya. Hei, sini kita bicara KSP. Nih, nanti mau belajar KSP. Mula, reaksi, sisa. Ini nggak kita bicarakan, ini S, ini nggak kita bicarakan. Ini belum ada, tapi ini udah ada. 10 pangkat min 4,55. Ini S, ini 2S. Ini S, ini 2S tambah 10 pangkat min 4,55. KSP Fe2 plus OH min kuadrat. Ini S, ini 2S tambah 10 pangkat min 4,55 kuadrat. Ini 4,9 kali 10 pangkat min 17. Ini kecil. Yang ini S-nya ini bisa kecil karena ini kecil nih, min 17. Ini saya buat 10 pangkat min 4,55 kuadrat. Maka S-nya saya bisa dapat berapa nih? 4,55 kali 2. 9,1. Oke. 4,9 pangkat min 17 dibagi min 9,1. Oh, error deh. Aduh, salah. 10 pangkat min 9,1. 4,9 min 17 bagi answer. Jawabannya 6,17 kali 10 pangkat min 8. Jawabannya sekitar segitu. Untuk soal kesetimbangan, saya sangat mengharapkan Anda mulai dari reaksi. Jadi selalu tuliskan reaksinya dulu. Ya. Oke. Kita lihat solusinya. Sekitar 10 pangkat min 8 ya jawaban saya. Kita clear all drawings. Benar nggak? Ya, jawabannya segitu. 6,2 kali 10 pangkat min 8. Tadi 6,17 ya. Ya, oke lah, sama lah. Kalau dibulatkan. Oke, jadi segitu. Nah, ini dia. Ini termasuk bagian yang penting. Tidak selamanya saya punya AgCl, saya masukkan ke dalam air, dia bisa mengendap. Akan ada kondisi yang kita sebut tidak jenuh atau belum mengendap. Tepat jenuh itu adalah jumlah maksimum. Lewat jenuh artinya dia sudah mengendap. Untuk garam AXBY, kita tahu KSP, kanan, pangkat koefisien. Ada juga QSP. Ini sama seperti QC dan KP, KC gitu ya.
bahwa QC itu atau QSP di sini itu menunjukkan posisi kita di mana. Apakah tidak jenuh atau belum mengendap, ataukah tepat jenuh, jumlah maksimum, ataukah dia sudah lewat jenuh. Contohnya ini. Apakah akan diperoleh endapan PBI 2, KSP-nya sekian, jika 100 mili PbNO3 2 kali 0,05 molar direaksikan dengan 200 mili NaI 0,1 molar. Bila mengendap, berapa kelarutan PBI 2-nya? Sekarang kita lihat. Nah, ini PBI 2. Artinya, USP-nya itu adalah PB2 plus dikali I minus pangkat 2. Sekarang kita lihat konsentrasi PB2 plus-nya. PB2 plus awalnya 100 mili, berubah jadi 300 mili, karena bercampur. Maka konsentrasinya tadi 0,05, maka dia akan berubah jadi segini. Datangnya dari mana? Ini awalnya, molnya, M dikali V, ini volume akhirnya 300 mili, dapat konsentrasinya sekian. I minus juga sama, 200 kali 0,1 dibagi 300 volume total, dapatnya sekian. Nilai ini dimasukkan ke sini. Maka Anda dapatkan QSP-nya itu 10 pangkat min 5. Nilai ini lebih besar daripada KSP-nya. Hal ini menunjukkan bahwa yang dipenuhi adalah kondisi ketiga. Artinya lewat jenuh. Artinya dia sudah mengendap. Pertanyaannya, endapannya berapa banyak? Gitu kan ya? Kalau kita buat seperti ini, tadi PB2 plus, molnya 5 milimol, I minus molnya segini. Kalau kita lihat, maka yang habis duluan itu adalah PB. Habis molnya. I minus tersisa. Oke, tersisa nih. Kemudian, lihat kondisinya. Pada saat kesetimbangan, I minus yang tersisa tadi 10 milimol. Volumenya 300, maka konsentrasi I minus tersisa adalah sekian. Pada KSP, modelnya seperti ini. PB2 plusnya 0. Kenapa 0? Karena PB2 plus semuanya habis. I minus ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Karena ada I minus yang bersisa dari reaksi tadi. Ini X, ini 2X. 2X-nya diabaikan. Dapatnya segini. KSP X dikali ini, dapatlah X-nya sekian. Maka kelarutannya adalah 10 pangkat minus 6. Jadi pada kesetimbangan, PB2 plusnya sekian, I minusnya segini. Pak, X-nya nggak dipakai lagi. Ya, kalau mau dipakai, boleh-boleh aja. Cuma kecil. Ini pangkat min 2, ini pangkat min 6. Kan bedanya jauh ya. Bedanya jauh, jadi nggak perlu kita masukin. Jadi, kalau Anda punya soal seperti ini, gitu ya, Anda harus lihat QSP-nya berapa. Kalau dia mengendap, itu dikarenakan QSP-nya lebih besar daripada KSP. Kemudian Anda diminta untuk menghitung kelarutan. Nah, kalau ini pengaruh pH, tadi kita bahas, Ka, Kb, saya nggak akan bahas lagi. Oke. Ini nanti kita bahas di latihan saja. Prinsipnya adalah keduanya mengendap. Ada Mn, ada Cd, keduanya mengendap. Tapi mereka tidak akan bersamaan mengendapnya. Karena KSP-nya berbeda. Berapakah konsentrasi CD2+ ketika MnOH 2 kali mulai mengendap? Nanti kita lihat contoh soal ini di latihan. Ada solusinya sih, cuma nanti aja kita lihat. Kalau pH tadi kita udah lihat waktu HBr, nanti kita lihat lagi di latihan.
Kalau untuk oksida logam itu tidak dipelajari di B. Ini nggak kita pelajari, sulfida tidak kita pelajari. Pengendapan selektif kita akan pelajari. Di sulfida kita nggak bicara. Ini banyak latihan kayaknya. Nah, terakhir deh kompleks. Nah, ion kompleks. Nih, ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang kompleks gitu ya. Enggak juga sih. Ion kompleks adalah senyawa yang terdiri dari logam dan ligan. Ikatan yang terjadi adalah kovalen koordinasi atau dengan kata lain basa Lewis. Ion kompleks itu cirinya adalah dia berwarna. Modelnya ini nih. CuH2O 6 kali 2+, warnanya biru. Reaksi pembentukan kompleks adalah reaksi kesetimbangan. Jadi ada kanan bagi kiri. Apa yang kita pelajari di kompleks ini berhubungan dengan ini. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan kompleks. Mana dia? Nah ini. Ini contohnya. Misalnya. Saya punya AgCl. AgCl mengendap. KSP-nya sekian. Ternyata dalam larutannya saya punya NH3, amonia. Nah, amonia itu bisa membentuk senyawa kompleks dengan Ag+. Ag+ membentuk AgNH3 2 kali plus. Nah, ini kesetimbangannya. Sama seperti ion senama, tapi di sini Ag+ ini bereaksi dengan NH3. Sehingga konsentrasi Ag+ ini berkurang, kesetimbangan geser ke kanan. Kalau kesetimbangan geser ke kanan, artinya AgCl solid ini akan semakin sedikit. Artinya dia lebih mudah larut. Jadi, efek pembentukan kompleks pada kelarutan adalah meningkatkan kelarutan. Jadi, kalau tadi ion senama itu mengurangi kelarutan, maka ion kompleks itu meningkatkan kelarutan. Jadi berlawanan. Jadi ini AgCl, KSP-nya sekian. Ini tetapan pembentukan kompleks Ag+, tambah NH3, jadi kompleksnya. Itu punya tetapan pembentukan kompleks. Nah, kalau dijumlahkan, kita punya Kc. Kalau reaksi dijumlahkan, hanya dikali gitu ya. Jadi 10⁻⁻3. Nah, nilai ini lebih besar daripada nilai KSP. Ini menunjukkan bahwa kelarutannya nanti akan meningkat. Contoh perhitungan, ya modelnya sama seperti tadi. Berapa konsentrasi AgPr yang akan terlarut dalam 1 liter NH3 1 molar? Karena ini Ag bisa membentuk kompleks dengan NH3, otomatis kelarutannya akan lebih tinggi. Ini KSP AgBr, ini pembentukan kompleks Ag dengan NH3. Ini harusnya Br ya. Cl ini harusnya Br. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja. Yang solid nggak kita bicarakan. Ini awalnya NH3 1 molar. Ini min 2. Kenapa min 2? Karena ini koefisiennya 2. Min 2X, ini X, dapatnya sekian. Kita masukkan ke Kc. Kanan bagi kiri. Ini satunya ada kuadrat ya sebenarnya ya. 1 kuadrat, ya nilainya juga tetap 1. Nah, Anda akan melihat bahwa X-nya itu 10⁻⁻3. Kalau tanpa NH3, kalau kita lihat KSP-nya saja, 10⁻⁻13, maka kelarutannya itu 10⁻⁻6,5. 6,5. Dengan adanya NH3, dia berubah jadi min 3, jadi lebih besar. Artinya kelarutannya meningkat. Jadi dia lebih mudah larut. Soal konsep, bisa Anda kerjakan. Udahlah, ini aja. Oke, kelarutan habis sampai di sana. Jadi di kelarutan kita membahas kesetimbangan kelarutan dan notasi KSP.
Perhitungan nilai kelarutan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, efek ion senama dan pH, kompleks dikit nanti kayaknya. Dan yang terakhir adalah penentuan delta G dalam kesetimbangan. Kalau delta G saya kasih rumusnya aja. Karena kita nggak bahas banyak sebenarnya. Kalau Anda masih ingat delta G dulu, bahwa delta G itu adalah delta G0 plus RT ln Q. Q itu sama seperti K. Kalau delta G0, oke, itu min RT ln K. Kenapa bisa seperti itu? Kalau Anda masih ingat, delta G itu nilainya bisa 3. Bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Kalau negatif artinya dia spontan. Kalau positif tidak spontan. Kalau 0 ini kesetimbangan. Oke. Jadi karena delta G sama dengan 0, maka ini 0 sama dengan delta G0 plus RT ln K. Kenapa Q-nya berubah jadi K? Karena dia pada kondisi kesetimbangan. Kalau Q itu, kalau Anda masih ingat, bahwa Q itu berlaku pada kondisi kapanpun. Kalau K itu pada saat kesetimbangan saja. Maka dapat rumusnya ini. Anda harus ingat delta G0 sama dengan delta H0 min T delta S0. Nah, rumusnya ini doang. Jadi kalau Anda disuruh mencari nilai K, Anda pakai rumus ini. Delta G0 sama dengan min RT ln K. Rumus ini akan diberikan kalau dibutuhkan. Gitu ya, kalau dibutuhkan. Oke, kesetimbangan sampai di situ saja. Besok kita akan masuk elektrokimia. Kalau ada apa-apa, bingung apapun, tanya saja di grup atau japri saya langsung, silahkan. Saya akan balas secepatnya. Kecuali saya lupa gitu ya. Kalau saya lupa, WA lagi aja. Pak, gitu ya. Terus aja WA. Ya pasti saya balas gitu ya. Pertanyaannya kapan? Nggak akan saya blok, tenang aja. Aman. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Materinya ada di Teams. Bisa Anda ambil sendiri. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu besok pagi lagi. Insya Allah kita masuk ke bagian elektrokimia. Kalau sempat ya dibaca-bacalah materi elektrokimianya. Elektrokimia kita akan membahas ini. Netherland redox, kemudian sel galvani, dan sel elektrolisis. Terakhir adalah korosi dan pencegahan korosi. Ya, jadi nggak akan terlalu banyak juga di elektrokimia. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Kita ketemu lagi besok pagi, insyaallah. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat-sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Makasih, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Guru. Makasih, Pak. Makasih Pak, selamat hari guru. Terima kasih.